beliau sebutkan ada 5 pelajaran. Jadi dari surat Al-Fatihah ada 5 pelajaran penting. Dan ini salah satu kelebihan tafsir ini, di mana tafsir ini poin-poinnya jelas pembedaannya setiap poin, sehingga kita bisa langsung mencari yang kita inginkan. Misalnya ada pembahasan tentang balaghahnya, maka ada balaghahnya, poin sendiri terpisah. Yang tidak mau baca balaghah bisa di skip. Ada pembahasan mufradat, kosakatanya di awal setiap pembahasan ayat, itu kalau nggak mau bisa di skip. Ada pembahasan i'rab bahkan, kalau nggak mau bisa di skip. Jadi ini kelebihan tafsir tersebut. Itu bahkan ada tafsir tahlilinya di dalam, penjelasan atau tafsir ijmalinya di dalam, penjelasan secara umumnya. Bagi yang ingin lihat tafsir ijmalinya saja, bisa juga seperti itu. Baik, kita lihat di sini kata penulis Syekh Profesor Wahbah Zuhaili, ayat-ayat di surat Al-Fatihah memiliki beberapa pelajaran di halaman 66. Yang pertama, kaifiyatu hamdillah, cara memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Disebutkan di dalam surat Al-Fatihah bahwa Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Kemudian baru setelah itu digunakan doa. Baru setelah memuji Allah, doa. Dan ini urutannya ideal. Beliau katakan di sini, Al-Fatihah dzalika kaifiyatu hamdillahi Al-Fatihatu dzalika nasyidul aqidu lis-silati ma'allah. Al-Fatihah itu ibarat ungkapan yang begitu erat kaitannya menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi 'allamana Allahu iyyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bagaimana mukmin membaca setiap hal-hal terkait dengan Allah Subhanahu wa taala saat sholat dan juga di selain sholat. Karena lihat bagaimana Al-Fatihah diawali dengan memuji Allah. Dan itu berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk memujinya, mengajari kita bagaimana memujinya, bagaimana menyanjungnya, bagaimana berdoa kepadanya. Dan terfahami darinya bahwa termasuk di antara etika berdoa adalah memulai dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah, sehingga dengan demikian maka lebih besar kemungkinan dikabulkan doanya. Ini pelajaran yang pertama, yaitu dari Al-Fatihah kita bisa ambil pelajaran cara memuji Allah di sholat dan di selain sholat, dan etika berdoa. Kemudian pelajaran yang kedua dari surat Al-Fatihah adalah membaca Al-Fatihah, apa hukumnya dalam sholat. Syekh Profesor Wahbah Zuhaili di sini bawakan ada 2 pendapat. Pendapat pertama bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat ini tidak wajib pada dasarnya ke makmum atau ketika sholat berjamaah. Tidak wajib bagi makmum. Jadi apa hukumnya misalnya sholat berjamaah makmum membaca Al-Fatihah? Menurut mazhab Hanafi, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, ya. Karena Nabi SAW beliau disini sebutkan beberapa dalilnya, diantaranya dalilnya adalah man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Karena barang siapa sholat bersama imam, maka bacaan imam itu udah mencukupi bacaannya dia. Kemudian juga beberapa dalil lainnya beliau sebutkan, mungkin tidak kita singgung semua. Dan pendapat kedua adalah bahwa membaca Al-Fatihah tetap wajib. Membaca Al-Fatihah tetap wajib, dan ini pendapat mayoritas ulama. Beliau sebutkan di halaman 68, pendapat Malikiyah, pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah, bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah. Artinya, kalau menurut mazhab Hanafi, kenapa mereka tidak katakan wajib Al-Fatihah? Pertama, sudah terwakili imam. Juga sudah bisa seorang ini ketika dia membaca Al-Quran, membaca atau sholat, membaca surat, tidak harus Al-Fatihah. Karena Allah memerintahkan baca yang mudah, tidak harus Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara min. Tapi menurut mazhab mayoritas ulama, bahwa justru Al-Fatihah adalah kewajiban, karena Nabi SAW dalam hadis yang banyak menyebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang belum membaca Al-Fatihah. Kemudian ada rincian-rincian hukum fikih lain, bukan di sini tempatnya. Intinya beliau hanya sebutkan di sini sebagai contoh
salah satu hikmah dan faidah dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, yang ketiga dari pembahasan surat Al-Fatihah adalah pentingnya menghadirkan makna Al-Fatihah saat sholat. Beliau sebutkan di sini bahwa wajib atas orang yang sholat menghadirkan niatnya di sholat semua makna-makna Al-Fatihah tadi. Di antaranya makna Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling agung dari semua yang agung. Allah Subhanahu wa taala yang paling maha besar dari semua yang besar. Dan semua pujian sanjungan itu hanya bagi Allah saja sebenarnya. Dan bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah pencipta alam semesta, Allah pengatur semua urusannya. Dan bahwasanya rahmat Allah senantiasa beriringan dengan keagungannya, dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dan atur di hari akhirat nanti. Karenanya, karena Allah lah satu-satunya yang mencipta, karena Allah lah satu-satunya yang paling maha besar, karena Allah satu-satunya yang paling berhak untuk memperoleh pujian, sanjungan, maka fahuwal mustahiqul ibadati wahdah. Hanya Allah sajalah yang berhak memperoleh hak diibadahi. Hanya Allah sajalah yang boleh dimintai, diarahkan padanya doa, ditujukan kepadanya permintaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun pada akhirnya dialah yang menunjukkan dengan rahmat dan nikmatnya tadi manusia ke jalan-jalan kebenaran, ke jalan-jalan kebaikan. Jadi doanya manusia itu sendiri itu juga bagian daripada nikmat Allah. Memujinya seseorang kepada Allah itu juga nikmat Allah. Jadi benarlah ini kalau boleh saya tambahkan dari selain buku ini, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i katakan di muqaddimah kitab Ar-Risalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kita memujinya saja itu jadi wajib untuk memuji Allah atas pujian kita kepada Allah. Kita Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah di muqaddimahnya kata beliau, segala puji bagi Allah yang pujian padanya, kalau kita memuji Allah ya, maka kita jadi punya kewajiban lagi untuk memuji Allah atas nikmat kita diberi kesempatan untuk memuji Allah. Jadi gini, coba ya, pikir. Kan nikmat Allah banyak. Kita memuji Allah dengan nikmat tersebut. Teman-teman misalnya nikmat bisa buka puasa makanannya enak. Sahur makanannya lezat. Bersyukur alhamdulillah. Kemudian mungkin teman-teman bersyukur bahwa teman-teman masih sehat, tidak kena COVID-19. Bersyukur alhamdulillah. Teman-teman bersyukur mungkin masih bisa tinggal di tempat yang nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Bersyukur alhamdulillah. Teman-teman bersyukur masih bisa kuliah, masih bisa kerja. Bersyukur alhamdulillah. Itu semua kan nikmat-nikmatnya. Kita syukuri. Lah, teman-teman tahu bahwa nikmat terbesar semakin besar nikmat ya, semakin besar pula kewajiban kita bersyukur atas hal tersebut. Kan gitu. Makin gede nikmatnya, makin gede syukurnya. Lah, teman-teman tentu nggak bisa bandingkan ya, nikmat akhirat dengan nikmat dunia. Tentu lebih dahsyat nikmat akhirat. Karenanya nikmat seorang bisa memuji Allah itu lebih dahsyat, lebih besar nikmatnya daripada nikmat yang dia baru peroleh dari dunia tadi. Jadi kalau dia dapat nikmat, misalnya keterima kerja di tempat yang dia idam-idam, maka itu nikmat besar. Kemudian ketika dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur atas itu, maka nikmat ibadah syukur ini itu jauh lebih besar daripada penyebab pertama kali dia bersyukur, yaitu dunia tadi. Paham nggak Pak Yedi? Paham nggak? Paham nggak? Coba dijawab. Paham nggak? Paham, Ustaz. Ini dari tadi saya nyalain laptop, nyalain. Gambar Ustaz nggak keluar. Gitu ya? Iya, soalnya saya laptopnya mati, nggak jelas, nggak nyala. Nggak tahu kenapa nih tumben. Dari tadi saya keganggu nggak bisa masuk Google Meet pakai laptop. Nah, udah akhirnya saya pakai layar aja. Yang muncul apa di layar atau di foto Ustaz? Foto? Masih ada foto ya? Oh, iya, pakai akun yang foto Google ya? Foto Google, betul. Oke, foto Gmail. Dia laptop saya nggak bisa nyalain. Dan tadi saya
ngomong dari tadi sambil nyala-nyalain laptop, kagak nyala-nyala. Nggak tahu kenapa. Habis capek dipakai tugas semalaman, saya nggak tidur. Itu begadang. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Jadi Iya, Ustaz. biar nggak sesuai gambar nih atau namanya astagfirullah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya bukanya PDF pakai HP. Ini nggak apa-apa ya, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Jadi gini ya, kalau Google Meet dia nggak bisa sambil buka file ya. Dia harus dibuka terus ya. Afwan, Ustaz. Sekarang lagi halaman berapa ya, Ustaz? Halaman 70. Oh. Iya, Kak. Oke, Tadi Ustaz. 69. Jadi 69 poin ketiga. Oke, ini teman-teman pada hadir nggak nih teman-teman? Berapa yang hadir? Saya belum lihat. 55 orang, Ustaz. Kita lanjut ya. Ini sekali lagi teman-teman sekalian, andai ini bukan pengajian kitab, baca kitab benar-benar ya. Jadi ini hanya merujuk saja, rujukan utamanya ini. Jadi lebih baik fokus ke Al-Qur'annya saja. Itu kalau misalnya belum bisa baca cepat bahasa Arabnya, karena di sini nanti akan diringkas poinnya. Jadi bukan baca perkataan, jadi poin ringkasan saja. Oke, alhamdulillah baru nyala laptopnya, tapi nanti dulu ya. Kita lanjut dulu poinnya. Jadi poin ketiga paham nih ya? Paham nggak? Bang Zidan paham nggak? Bahwa jadi ketika kita memuji Allah, itu nikmat kita diberi kesempatan memuji Allah itu lebih besar daripada nikmat dunia yang barusan diperoleh. Karena mungkin ada, bukan mungkin ya, terbukti ada orang-orang yang dia dapat nikmat dunia, nikmat-nikmat besar, tapi nggak memuji Allah. Ada nggak? Ada nggak? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Itu Ustaz. dan berarti dia hanya dapat satu nikmat dunia. Malah bisa-bisa itu sebenarnya adalah kalau dia benar-benar tidak bersyukur total ya, dalam artian dia justru kayak seperti di surah Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu dikasih rezeki sama Allah, tapi kamu malah nggak percaya sama Allah. Orang non-muslim dapat nikmat dari Allah, tapi terus-terusan non-muslim ya, terus-terusan tidak mau beriman. Ini justru nikmat tadi jadi beban berat buat dia nanti. Jadi justru resiko besar buat dia. Jadi bukan kenikmatan sebenarnya pada akhirnya nanti. Nikmat yang seutuhnya, saya bicara bukan nikmat yang seutuhnya. Jadi nikmat baru benar-benar nikmat seutuhnya kalau Allah mudahkan setelahnya bersyukur. Karena untuk bisa bersyukur, bisa nggak tanpa nikmat Allah? Bisa nggak kita ngucapin Alhamdulillah tanpa nikmat Allah? Bisa? Udah mati, Ustaz. Bisa nggak? Bisa nggak? Kamu bisa nggak sekali aja ngucapin Alhamdulillah, tapi tanpa nikmat Allah? Untuk Nggak ngucapin bisa. Alhamdulillah, kamu Nggak bisa, Ustaz. pakai kemampuan sendiri. Nggak bisa. Kalau Zidan ngucapin Alhamdulillah, tapi jangan pakai nikmat Allah sama sekali ya. Harus pakai kemampuan sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Iya, benar ya? Mana Bang Zidan? Bisa nggak Bang Zidan? Enggak, Ustaz. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Gimana? Enggak. Ngucapin Alhamdulillah nggak bisa gitu. Nggak pakai bantuan Allah. Ya gimana ya? Kita untuk ngucapin Alhamdulillah pakai lisan. Ya. Lisan siapa yang nyiptain? Kita gerakin lisan tanpa bantuan Allah bisa nggak? Gerakin aja lisan deh. Gerakin ngomong al gitu. Al. Ini gampang tuh al. Lidah doang yang gerak. Bisa nggak? Tanpa bantuan Allah. Jawab teman-teman yang tahu. Nggak bisa. Enggak, Ustaz. Bang Zidan bisa nggak? Kita yang lain siapa nih? Kang Nafis bisa nggak? Ngucapin al. Alhamdulillah nih alnya aja deh. Al. Tanpa bantuan Allah. Nggak bisa, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa. Makanya di sini kita semakin paham ya besarnya nikmat Allah pada kita. Jangan kan mengucapkan alhamdulillah ya. Kita sadar itu nikmat Allah aja. Itu udah nikmat, ya enggak? Kita nyadar, ini nikmat Allah nih. Itu udah nikmat bukan? Iya, Ustaz. Nikmat. Nikmat, Ustaz. Sampai kita bisa mikir ini nikmat Allah nih ternyata nih. Itu nikmat Allah juga ya. Betul sekali. Jadi makanya sebenarnya kita mampu nggak mensyukuri Allah seutuhnya? Mampu nggak kita? Nggak bisa ya, sebenarnya nggak bisa kita.
Nggak bisa. Karena ketika kita, nih ya, misalnya kita dapat satu nikmat. Anggap aja kewajiban kita mensyukuri nikmat Allah tuh, satu nikmat dibalas satu syukur. Oke? Anggap nih. Anggap bahwa kewajiban kita bahwa setiap dapat satu nikmat, kewajibannya satu kali alhamdulillah. Anggap gitu ya. Sip. Sepakat nih? Sepakat. Anggap aja ya. Sepakat, Ustaz. Sekarang dapat nikmat, apa misalnya? Terima kerja. Kita udah lamar kerja, terima. Wih, terima. Udah wawancara segala macam tes, terima. Kemudian kita ngucapin apa? Alhamdulillah. 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 Oke, berarti kita sudah anggap ya menunaikan kewajiban syukur terhadap nikmat terima kerja. Oke. Tapi ada nikmat baru nih, yaitu apa nikmat barunya? Yang muncul setelah kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur, Ustaz. Ya, nikmat mengucapkan alhamdulillah, nikmat diberi taufik untuk mengucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nikmat baru nih. Maka kita wajib ngapain berarti tadi? Berdasarkan Bersyukur lagi, Ustaz. teori kita. Alhamdulillah lagi, Ustaz. Harus alhamdulillah lagi, ya enggak? Alhamdulillah Iya, atas dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bilang alhamdulillah. Ya alhamdulillah yang keberapa nih berarti? Alhamdulillah yang kedua, Ustaz. Alhamdulillah yang kedua. Loh, kita udah dapat 3 nikmat sekarang. Apa nih nikmatnya? Satu, nikmat terima kerja. 2, nikmat ngucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang keberapa? Yang pertama. Kemudian nikmat lagi dimudahkan ngucapin alhamdulillah yang kedua. Berarti kita harus ngucapin alhamdulillah berapa kali sekarang? 2 kali. 3 kali ya. Oh, Nanti iya, iya. nikmat. Kita ucapin alhamdulillah atas nikmat terima kerja. Ya Allah alhamdulillah atas nikmat bisa ucapin alhamdulillah yang pertama. Ya Allah alhamdulillah segala puji bagi Engkau bisa ucapin alhamdulillah yang ketiga. Ternyata sekarang nikmatnya jadi lebih banyak lagi. Yaitu apa? Alhamdulillah yang Double-double nih. Ada berapa sekarang nikmatnya? Ada 6 sekarang. Ada 6 nikmat. Atau mungkin sebenarnya ya terus ini kelipatan eksponensial berarti ya. Iya. Jadi satu nikmat, satu kemudian jadi 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 8 ya. Harusnya tadi dari awal kita kali 2 ya. Kita pangkatkan 2 ya. 4 terus 8 terus. Terus juga. Akhirnya andai kita hidup ya, Kang Nafis dan Kang Zidan, andai kita hidup cuma duduk mengucapin alhamdulillah, Anda ya, atas nikmat-nikmat Allah, kita bisa menunaikan kewajiban syukur nggak? Kita ini kerjaan hidup cuma duduk mengucapin alhamdulillah. Jadi hidup lahir gitu ya. Alhamdulillah bisa duduk, terus duduk gitu. Alhamdulillah bisa duduk, terus duduk. Terus alhamdulillah, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Terus. Aduh, makin banyak deh alhamdulillahnya nih, makin banyak lagi kewajiban syukurnya. Alhamdulillah. Sampai Nggak mati, terbatas. alhamdulillah terus. Nggak terbatas. Akhirnya makanya benar-benar lah pada akhirnya kita tidak mampu. Wa in ta'udu itulah makna diantaranya, makna wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian nih hitung nikmat Allah, pula kalian berjaya hitung. Oke, paham sini ya? Ini saya mau tekankan ini agar lebih terbayang lagi, visualisasikan. Mungkin kalau dibikin bahasa matematika lebih ngeh ya, lebih jelas buat teman-teman. Tes. Start. Start. Mohon maaf, sedang terputus sementara. Alhamdulillah. Tes. Iya, Ustaz. Udah muncul belum sekarang? Udah bisa kedengeran belum? Sudah, Ustaz. Oke ya. Ini tadi baru kita pelajaran yang ketiga bahwa apa itu menghadirkan kita dan menghadirkan makna Al-Fatihah. Dan kita pada akhirnya kemudian sampai ke kesimpulan bahwa ya kita nggak bisa
menurutnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat. Oke, itu tadi perkataan Syekh Rasul Wahbah wa huwa subhanahu dalu bi taufiqihi wa ma'unatihi la tariqil khairi wal haqqi fil ilmi wal amal. Itu tadi sampai saudara. Cuma kita tadi agak menjauh agak lama, tapi itu poin penting penegas terhadap perkataan beliau ini. Tadi saya singgung dari perkataan Imam Syafi'i di di Ar-Risalah, di awal Ar-Risalah. Oke. Lanjut ya. Baik, mohon maaf tadi kita agak berdalil di poin itu karena poin sangat menarik dan akan menunjukkan kepada kita kelemahan kita dan juga kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin tawadhu. Jadi jangan sampai harapan saya jangan sampai teman-teman setelah Ramadan atau nggak usah utuh setelah Ramadan ya, setelah 3 hari Ramadan itu merasa berjasa pada Islam dan pada Allah. Gara-gara udah puasa 3 hari, udah terawih 3 kali, mungkin terawihnya baca sejuz, gara-gara udah tilawah 3 juz per hari misalnya contoh, jangan gitu, paham ya? Dan jangan sampai muncul perasaan udah berjasa sama Allah, udah melakukan sesuatu dalam tanda kutip, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut. Kata Syekh Wahbah, di poin keempat, pembahasan qiraatul ghairi arabiyyin. Ajmal fuqaha wa la'anahu la tujibu qiraatul Qur'an. Apa hukumnya? Ini poin keempat. Apa hukumnya membaca Al-Qur'an tidak dengan bahasa Arab? Jadi mungkin ada orang dia nggak bisa bahasa Arab ya, kemudian juga belum hafal Al-Fatihah. Boleh nggak diganti aja deh sholatnya segala puji bagi Allah gitu. Ya ini jangan dibayangkan jadi imam ya, nggak akan jadi imam orang kayak gini, nggak boleh, malah mengimamin orang-orang yang bisa Al-Fatihah. Tapi anggap ini orang mualaf, yang baru masuk Islam, kemudian dia ngapain? Mau sholat. Baru masuk Islam langsung harus sholat nih. Ceritanya mepet, masuk Islamnya di jam berapa ya? Habis subuh, dia belum sholat subuh nih, masuk Islamnya anggap syuruk itu jam 6. Dia masuk Islamnya jam 5.55. Jam berapa? Jam 5.55. Masuk Islam. Wajib sholat nggak? Wajib saat subuh. Wajib. Sholat yang kemarin seumur hidup, dia umurnya udah 20 tahun nih. Sholat dari sejak balik, wajib diqodho juga nggak? Saya tes. Kata Ustaz kemarin wajib Ustaz. Saya nggak bilang gitu, saya bilang itu ya orang tobat. Aduh, Kang Zidan kayak salah paham deh. Itu orang, dia muslim, ya, tapi ninggalin sholat dari balik, contoh. Terus, anggaplah hijrah karena kuliah di UI, temu orang-orang soleh. Terus dia akhirnya sekarang mengerjain sholat rutin. Itu maksudnya, itu tetap wajib qadha menurut pendapat mayoritas ulama, sholat yang ditinggalkan sejak balik. Tapi itu karena dia muslim saat itu. Okay? Okay. Tapi kalau orang non-muslim masuk Islam, wajib nggak kerjain sholat? Kalau masuk Islamnya 60 tahun, sebagian sahabat masuk Islam 40 tahun, 30 tahun, udah tua banget. Enggak. Kayak Nabi katakan kepada Amr bin As, ya Amr bin As sahabat, kita tahu ya, beliau tadinya musuh Islam kan ya. Cukup lama musuh Islam. Masuk Islamnya juga belakangan setelah perjanjian Hudaybiyah. Beliau pas masuk Islam bilang gini, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat. Mau tahu nggak syaratnya apa? Mau Ustaz. Anak-anak. Mau Ustaz. Okay. Mau banget. Jadi kata beliau syaratnya asal Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya yang telah lampau. Dia mau masuk Islam, tapi syaratnya apa? Allah ampuni dulu dosa saya yang telah lampau. Masya Allah, ini kita tersentuh banget ya, kita malu sama Amr bin As. Amr bin As masih kafir saat ngomongin. Dia masih kafir saat itu, masih non-muslim. Ya maka kata Nabi SAW, Ama alimta anal Islam yajibu ma qabla. Kamu nggak tahu, wahai Amr, bahwasanya Islam ini menghapuskan apa yang sebelum Islam, ini maksudnya menghapuskan dosa sebelum Islam. Para ulama jelaskan bahwa orang yang Islamnya baik itu pahala sebelum atau
kebaikan sebelum dia masuk Islam itu terhitung sebagai pahala setelah masuk Islam, dan dosa sebelum Islam itu 0 setelah masuk Islam. Oke, alhamdulillah kita sedang berikan contoh bahwa ada orang mu'alaf masuk Islam jam 5.55 subuh. Atau kenapa kok jam segitu masuk Islam? Ya, alhamdulillah lah, mending orang masuk Islam daripada nggak masuk Islam. Oke. Kemudian dia tentu kena kewajiban sholat hanya subuh saat itu. Kenapa hanya subuh saat itu? Ya karena sholat isyanya itu ya dia kondisinya saat itu belum muslim sehingga tidak kena kewajiban wujubul muthalabah sholat. Ya, nggak kena kewajiban wujubul muthalabah sholat. Tapi kalau sholat subuh sekarang karena dia sudah masuk Islam, dia kena kewajiban sholat. Wujubul muthalabah dan wujubul mu'aqabah. Karenanya kemudian dia dia wajib sholat. Tapi kan dia belum hafal Al-Fatihah. Jadi gimana nih? Nah, ini pembahasannya di situ. Jadi pembahasannya Anda bayangkan, jangan bayangin orang zaman sekarang. Kalian ini jangan, atau imam-imam jangan gitu ya. Ya, kalau itu mah di luar pembahasan, bisa Al-Fatihah. Oke. Di sini Syekh Wahbah sebutkan bahwa ulama berijma. Disebutkan ya. Ajma al-fuqaha. Poin keempat, poin keempatnya. Bahwasanya tidak sah membaca Al-Quran tanpa menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh juga, ini sepakat ijma ulama, bahwa tidak boleh mengganti lafal Al-Quran dengan lafal lain meskipun bahasa Arab. Jadi jangan gitu ya. Ini juga mungkin penyakit sebagian orang yang dia hafalannya tersendat gitu ya, saat jadi imam misalnya atau saat sendiri, dia nggak hafal. Itu jangan guess ya, jangan guess di sini, jangan sengaja ganti Quran dengan sinonim, gitu maksudnya. Ya kalau dia nggak tahu ya, dia semampunya nggak tahu, dia baca lil mukminin misalnya, dia ganti lil muslimin gara-gara nggak tahu ya, nggak hafal, ya itu lain cerita, ya. Tapi ini kasusnya dia tahu itu bukan lil mukminin, terus dia ganti sengaja sinonimnya, ini nggak boleh, meskipun bahasa Arab. Paham nih poin ini, paham nggak? Paham, Zat. Paham ya? Ini jangan nih pantang nih lagi ngimamin, wah gengsi ah, daripada malu-maluin, gak bisa nerusin, udah deh, kan bisa bahasa Arab, ini kan udah mas santri pesan bisa, udahlah ganti aja, apa misalnya ganti apa ya, ya lamun jadi ya'rifun misalnya, ya lamun jadi apa? Ya'rifun. Atau ya'rifun jadi ya'lamun. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ganti ya'lamuna nggak boleh. Nggak boleh. Sepakat ulama itu nggak boleh. Malah parah, dia bisa dosa dan dosanya bisa parah banget. Tergantung tingkat kesengajaan dan kesadaran dia ya. Ya, semakin dia mengerti konsekuensi hukumnya, semakin dia sadar, dan semakin jauh lagi tuh, itu makin parah. Baik. Sama saja kata beliau, dia bisa baca bahasa Arab atau nggak bisa, sama-sama nggak boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Dalilnya surat Yusuf, Quran dan Arabian. Quran adalah teks berbahasa Arab. Dalilnya bilisan Arabi, banyak nih dalil terus. Juga karena Al-Quran mujizat dengan teksnya juga sekaligus dengan maknanya, maka kalau teksnya diganti nggak bisa, nggak boleh. Nah, kemudian sebagai gantinya, kan Nabi udah ajarkan bahwa fasabbihu halilhu. Kalau nggak bisa, maka bertasbih dan bertahlil saja. Ya, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Sebanyak 7 kali. Jadi sebagai pengganti 7 ayat, dia ganti apa? 7 kali zikir, 7 kali tasbih, 7 kali tahlil. Oke. Itu solusi buat yang nggak bisa. Jadi orang yang nggak bisa Al-Fatihah, tapi wajib sholat, kondisinya mu'alaf tadi udah mepet 5 menit, ya maka dia wajib sholat, kemudian dia baca zikir-zikir tadi. Walaupun kalau boleh, itu yang ada dalam buku fikih ya, kalau boleh memberikan sumbangsi saran al-fakir untuk zaman sekarang, wallahu bisawab ya. Ini barangkali bisa juga diberikan solusi, dia didiktekan. Bisa juga diberikan solusi didiktekan. Jadi ada yang mendiktekan Bismillahirrahmanirrahim, terus dia ngulangin sambil sholat sendiri, dia sholat
Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh juga. Itu boleh juga. Walaupun memang ya rumit ya, dia non muslim biasanya ngucapin huruf-huruf Arab belum bisa, salah-salah. Tapi itu barangkali bisa jadi solusi juga, walaupun kalau dia bisa subhanallah 7 kali itu juga boleh. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah kalau subhanallah mah bisa. Kalau nggak bisa subhanallah ya udah la ilaha illallah yang barusan diucapin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baru ngucapin tadi asyhadu alla ilaha illallah. Cuma diambil sedikit aja la ilaha illallahnya, kemudian dia ulang 7 kali. Ini solusinya. Ataupun solusi mengganti Al-Quran dengan teks bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab, maka itu bukan solusi, itu ya nggak boleh. Kemudian kata beliau, wa ajazal Qurtubi al-Maliki lil ajizi 'anil arabiyyati an yadhkura fi mawdi' al-qira'ati ma amkana min takbirin aw tahrimin, yang tadi saya sebutkan. Ini itu boleh juga, dia kalau nggak bisa Al-Fatihah, dia ganti dengan dzikir, dan ini berdasarkan nas hadis juga. Tapi yang menarik di sini wajaz al-Kasani. Imam Al-Kasani membolehkan bagi yang tidak mampu baca Quran dengan bahasa Arab tadi, membaca Al-Fatihah dengan saya bahasa Arab. Ini Syekh Wahbah sebutkan bukan dalam rangka mendukung ya, karena beliau sudah sebutkan di awal ulama ijma nggak boleh. Beliau menyebutkan hanya faidah saja bahwa ada ulama, siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Kasani. Imam Al-Kasani. Imam Al-Kasani ulama besar, bukan main-main, ulama besar banget Hanafiyah di abad yang ke-6, ulama abad ke-6 Hanafiyah, 6 Hijriyah. Imam Al-Kasani penulis buku apa? Ada yang tahu nggak? Dari 63 pesertanya ada yang tahu nggak? Imam Al-Kasani nulis buku apa? Oke, ada yang tahu. Nulis buku Bada'i'us Shana'i'. Bada'i'us Shana'i' fi Tartibi Syara'i'. Itu buku fikih gede banget, berjilid-jilid, parah banyaknya. Itu rujukan salah satu terpenting mazhab Hanafi untuk fikih komparasi. Jadi itu buku isinya menjelaskan pendapat Hanafiyah dengan dalilnya, kemudian menyebutkan pendapat ulama mazhab lain yang berbeda atau yang mendukung juga disebutkan sih. Kemudian yang berbeda tadi, misalnya mazhab Hanafi beda dengan mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i disebutin dalil sama beliau, kemudian beliau apain? Kira-kira dia apain? Beliau bantah, beliau counter, ya beliau jelaskan, enggak, yang benar bukan gitu, enggak gini, enggak gitu. Sehingga kemudian hasil akhirnya mazhab Hanafi itu yang paling kuat. Ngerti ya maksudnya? Paham nih? Paham, Ustaz. Ngomong dong. Masih ada penafis deh minimal deh, biar hidup sedikit nggak separah. Oke, kita lanjut ya. Itu buku. Jadi tapi beliau berpendapat seperti itu, dan ini ya ulama pada akhirnya juga memiliki pendapat yang mungkin tidak selayaknya diikuti. Tapi tentu kita tidak sama sekali di sini dalam konteks, dan juga ditunjukkan oleh Syekh Wahbah juga bahwa ini bukan berarti menghina atau merendahkan beliau, enggak. Ini sebagai faidah saja bahwa ada yang berpendapat seperti itu, dan pada akhirnya ulama, apalagi sudah sekelas Imam Al-Kasani, memiliki hak untuk beristihad. Tetapi jika istihadnya ternyata berbenturan dengan ijma, kesepakatan ulama yang telah terwujud sebelumnya, maka tidak diterima. Ini paham konsep ini nih, Kang Nafis dan Kang Zidan, paham konsep bahwa kalau udah ijma, boleh nggak ulama beda pendapat? Enggak, Ustaz. Kalau sebelum ijma boleh nggak? Sebelum ijma boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kalau udah teng ijma gitu ya. Misalnya contoh sederhananya, saya beri contoh, kalau lagi rapat. Saya rapat organisasi, peserta rapatnya 10 orang. Oke? Ini 10 orang punya hak untuk menyampaikan pendapat di rapat. 10-10-nya datang rapat, oke? Kemudian ternyata semuanya setuju usulan A, setuju. Semuanya 10-10-nya bilang A. Maka habis itu kalau ada tengnya kita putuskan A. Ternyata salah satu dari 10 orang tadi dia nggak setuju, mengubah pendapatnya. Saya nggak setuju deh, jadi B aja, jangan A yang tadi.
ini nggak diterima dia. Gimana sih? Orang tadi udah sepakat, paham ya? Itu gambarannya. Udah sepakat. Paham, Ustaz. Tapi kalau lagi rapat, masih lagi rapat, yang satu bilang A, satu bilang B, boleh nggak? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh nggak? Itu tujuan Karena rapat. belum ijma. Kan belum ijma. Itu gambarannya. Atau poin 10 orang udah sepakat, kemudian pengurus berikutnya, ya, ini udah sepakat. Ini kita anggap ijma ya. Tentu kalau organisasi nggak terlalu strict seperti itu. Kalau ijma syariat, kenapa nggak boleh orang ada mengubah ijma? Kenapa nggak boleh orang bikin pendapat baru setelah ijma terjadi? Karena kalau ijma sudah terjadi, ya, kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Umat itu takkan sepakat di atas kesesatan, takkan sepakat di atas hal yang salah, gitu ya. Nggak akan sepakat di atas hal yang salah. Berarti kalau udah umat ulama udah sepakat A, tadi contohnya sepakat bahwa nggak boleh baca Quran selain bahasa Arab. Ini maksudnya baca Quran selain bahasa Arab tuh baca tilawah ya, bukan baca terjemah aja. Kalau baca terjemah justru malah wajib bagi yang nggak bisa bahasa Arab, ya, karena Quran wajib difahami. Tapi maksudnya tadi baca Quran tapi pakai bahasa Indonesia itu nggak boleh. Ulama sepakat. Kita anggap ya sepakatnya tahun 200 deh, atau 300, tahun 300. Kan ulama-ulama madzhab kan meninggalnya di abad kedua dan abad ketiga. Yang ulama-ulama besar. Kita anggap sepakat di tahun 300. Teng. Ijma ulama nggak boleh baca Fatihah selain nggak boleh baca Quran selain bahasa Arab. Kemudian Imam Ghazali abad keberapa tadi? Abad ke-6, saya lupa 500 berapa beliau wafat. Coba nanti dilihat ya, 540-an kalau nggak salah. Dilihat aja. Itu beliau bilang, oh boleh nih. Ya, berarti beliau pendapatnya setelah ijma terjadi. Dan kata Nabi, umat Islam nggak akan sepakat di atas kesalahan. Maka berarti pendapat kesepakatan ulama abad ketiga tadi, akhir abad ketiga kan tahun 300, itu berarti pasti tidak salah, pasti benar. Karena nggak mungkin salah. Otomatis pendapat Imam Al-Ghazali pasti justru dia yang salah. Gitu. Paham ya? Pasti justru pendapat Imam Al-Ghazali yang salah, bukan pendapat kesepakatan ulama. Karena nggak mungkin umat Islam selama ini salah 5 abad kemudian Allah diemin aja. Nggak mungkin. Jadi Allah punya mekanisme bahwa kalau Nabi keliru, Nabi Allah tegur. Tapi kalau umat Islam keliru, gimana dong? Mekanismenya adalah Allah buat umat Islam gak mungkin sepakat atas kekeliruan. Saya ulang lagi. Mekanismenya biar Islam terjaga adalah Allah takdirkan bahwa umat Islam mustahil sepakat di atas kesalahan. Itu mekanismenya. Kalau zaman Nabi, misalnya Nabi bikin keputusan atau sahabat melakukan sesuatu keliru, Allah tegur melalui wahyu. Tapi setelah wahyu terputus, Nabi wafat, maka mekanismenya menjadi Allah cegah umat Islam ini sepakat di atas kesalahan. Maka kalau umat Islam sudah sepakat, ya tentu umat Islam diwakilinya oleh ulama, sepakat atas sesuatu, seperti tadi, tidak boleh baca Al-Quran selain bahasa Arab, maka ini mustahil salah, ini pasti benar. Lah begitu ada pendapat berbeda setelahnya, pasti dia yang salah. Karena nggak mungkin selama ini umat Islam yang salah, nggak mungkin. Tapi ini kalau ijma ya, ingat nih kalau kalau ijma, kalau belum ijma, ya berarti belum terjadi kesepakatan, berarti belum terjamin. Dari sini maka para ulama sebutkan bahwa ijma ini lebih qat'i, lebih absolut kebenarannya daripada dalil-dalil lain. Ya, saya ulangi lagi. Para ulama menyatakan bahwa ijma lebih absolut kebenarannya daripada dalil lain. Kalau ulama sebutkan dalilnya ayat ini, ya ayat masih bisa nggak ditafsirkan berbeda? Mungkin nggak? Artinya secara umum, itu kita secara umum. Konsepnya Al-Quran mungkin nggak punya 1-2 tafsiran? Mungkin. Dan itu terjadi nyata ya. Bahwa kita bisa lihat sendiri ulama satu ayat, tapi bisa beda pandangan. Ayatnya satu padahal, hadisnya satu, hadis juga demikian. Tapi kalau ijma, maka absolut. Kalau ijma, pasti benar. Saya ulangi ya, kalau ada ijma pasti
pasti benar. Oke, kita lanjut. Poin kelima dan terakhir, ta'minul musolli. Ini pembahasan tentang apa hukumnya orang yang sholat mengucapkan amin. Kata beliau, kalau sholat sendiri sepakat ulama bahwa dia amin. Adapun imam, maka menurut Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi dan juga pendapat resminya mazhab Maliki, imam itu aminnya sir. Dan ini saya pernah waktu di Islamabad itu gitu juga melihat langsung praktiknya ya. Jadi ini sebelumnya saya tahu itu cuma di buku fikih. Saat ke Islamabad melihat langsung prakteknya, karena itu pertama kalinya saya ke negeri pertama kalinya ke negeri Hanafi. Kalau ke negeri Maliki saya belum pernah. Sampai sekarang belum pernah ke negeri Maliki. Ya. Tapi kalau itu pertama kali ke negeri Hanafi. Ya, artinya selama ini ke negerinya Syafi'i atau Hanbali. Ya, Arab Saudi gitu ya. Atau Malaysia atau itu negara-negara yang Syafi'i atau Hanbali. Tapi menurut pendapat mazhab Hanafi dan juga pendapat Maliki bahwa imam amin nasir. Ya beneran, imamnya amin nasir. Gitu. Nah terus di sini disebutkan juga kalau mazhab Syafi'i dan Hanbali, imam aminnya kencang. Amin. Oke. Kemudian beliau sebutkan di sini bahwa Imam Ibnu Arabi dan Imam Al-Qurtubi yang keduanya merupakan ulama mazhab Maliki juga itu justru merajihkan pendapat imam bacanya jahar. Imam bacanya jahar. Oke. Clear ya poin kelima ya? Clear. Ini kurang lebih oke. Beberapa hal yang bisa dibahas di surat Al-Fatihah. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah. Kita ke poin sudah. Untuk sesi tanya jawab gimana, Ustaz? Untuk per surat atau selesai aja? Ini kan saya masih punya waktu 15 menit lagi ya untuk materi ya, 1 jam tadi ya. Ya nanti langsung pertanyaannya di akhir. Terus sebenarnya kalau pertanyaannya mau ditulis aja, boleh-boleh juga. Kalau yang mau ditulis aja, kapanpun boleh kan juga. Nah, nggak langsung dijawab kan. Jadi daripada ini apa nih Nasruddin? Nah, gantian Ustadz maksudnya? Gimana nih? Oke, kita ke halaman yang sekarang ke 75. Halaman 75. Beliau sebutkan di sini, ini adalah sifat-sifatnya orang beriman. Jadi 5 ayat pertama beliau bahas dari surat Al-Baqarah. Di mana teman-teman bisa lihat terjemahnya ya. Mungkin tidak saya bacakan terjemahnya. Dari surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dan juga bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana juga prinsip-prinsip mereka dalam kehidupan Islami, di mana berupa iman yang utuh terhadap semua yang gaib. Ya baik, terkait dengan zat Allah, malaikat, negeri akhirat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Dan iman tersebut juga bergandengan dengan amal saleh. Para belum buka sih. Terus ke bawah. Beda halaman ya dengan di halaman 80. Kalau di buku PDF yang kalian pegang halaman 80. Dapat ya? Fikul hayatul ahkam. Oke. Keimanan mereka itu dibarengi dengan amal soleh, mendirikan sholat, infak di jalan Allah, membantu fakir miskin, sedekah yang sunnah, memberikan nafkah yang wajib atas keluarga, anak-anak, kerabat, dan keimanan itu tidak terbagi-bagi. Yang dalam artian seharusnya iman itu utuh dia laksanakan di semua aspeknya, itu maksud bukan. Maksudnya iman tidak terbagi-bagi, iman terbagi-bagi jadi beberapa cabang. Karena maksud beliau iman di sini dia
tidak beriman sebagian kemudian nggak beriman yang lain. Jadi nggak gitu. AC berimannya rukun iman yang 1 sampai 5 aja. Rukun iman yang ke-6 nggak gitu. Orang yang begini mukmin nggak? Kang Nafis, Kang Zidan. Enggak, Ustaz. Orang beriman, tapi dia kan beriman sama 5 rukun. Ayo, dia beriman sama 5 rukun, tapi nggak beriman sama rukun ke-6. Dia muslim bukan? Bukan. Bukan. Ya. Imam Syafi'i katakan dalam Al-Um, man kafara bi ayatin kafara bil Qur'ani jami'an. Siapa yang nggak percaya satu ayat, itu nggak percaya semua Quran sebenarnya. Sama. Konsekuensi hukumnya dia dianggap tidak beriman pada semua Quran. Karena Quran saling membenarkan. Oke, itu maksudnya perkataan apa namanya? Beliau ya, perkataan beliau. Syekh Wahbah. Iman tidak terbagi-bagi, itu maksudnya itu. Kemudian iman juga ada iman tafsili, ada iman ijmali. Beliau sebutkan iman ada 2, itu iman apa? Tafsili dan iman ijmali. Iman ijmali itu mengimani konsep umum yang Allah sebutkan umum. Iman tafsili, iman rinci terhadap konsep-konsep yang Allah sebutkan rinciannya. Jadi ada kasus Allah Subhanahu wa taala merinci. Contohnya Allah merinci ada nama malaikat Jibril. Ada nama malaikat apa? Jibril. Allah sebutkan rinci nggak? Allah sebutkan rinci nggak? Allah sebutkan rinci. Dijawab ya, dijawab. Allah sebutkan rinci nggak? Itu belum diganti halamannya di screen. Ya, sip. Allah sebutkan rinci. Oke. Ya mas, oke. Apa bagus kalau nggak tahu. Baik. Jadi Allah sebutkan rinci. Kul man kana aduwan bi Jibril fa innahu nazala Jibril. Oke. Kemudian Allah sebutkan nggak nama malaikat Mikail? Sarifu. Allah sebutkan ya. Ada di juz 1. Iya, dua-duanya di juz 1. Nah ini 2 malaikat istimewa Allah sebutkan namanya bergandengan dengan Allah juga malah digandengkan. Ada walillahi wa malaikatihi wa rasul wa Jibril wa Mikail. Oke. Tapi maka kalau Allah sebutkan rinci, kita imani rinci. Oh, kita mengimani ada nama malaikat apa? Jibril. Nggak boleh kita udah Allah kita ada malaikat Jibril. Kita nggak percaya ada malaikat namanya Jibril. Boleh nggak nih kayak gini nih? Nggak boleh. Berarti kita nggak percaya sama Allah. Allah bilang namanya Jibril, kita nggak percaya. Nah, nggak percaya. Nggak ada tuh Jibril. Nggak boleh, karena Allah sebutkan rinci. Jadi kalau Allah sebutkan tafsir rinci, maka kita imani rinci. Tapi kalau Allah sebutkan ijmal, maka kita imani secara ijmal juga. Contohnya, Allah sebutkan nggak nama-nama semua malaikat? Kan malaikat banyak. Allah sebutkan nggak semua nama-nama semua. Maka kita wajib mengimaninya dengan apa? Ijmali, mengimani ada malaikat tugasnya ini tuh. Pokoknya malaikat deh. Makanya malaikat banyak tugasnya kita nggak tahu. Allah nggak sebutkan rinci. Maka kayak gini, kita ketika nggak tahu rincian nama malaikat, rincian tugas mereka, kita hanya mengimani secara umum, kita bersalah nggak? Enggak, Ustaz. Nggak bersalah. Malah kita telah menunaikan kewajiban kita, yaitu mengimani sesuai dengan yang Allah kasih tahu. Allah kasih tahunya global, ya kita imani global. Paham ya? Sampai sini paham, Bang Zidan? Paham. Oke. Malahan ya, bisa dalam banyak kasus, kalau kita coba-coba merinci, malah kita dosa. Kalau kita coba-coba merinci, malah kita apa? Malah kita yang dosa. Iya. Kenapa dosanya? Kira-kira kenapa Kang Nafis, Kang Zidan? Kenapa kok bisa malah dosa? Kenapa? Allah nggak merinci nama malaikat semuanya. Terus kita bikin list nama malaikat gitu ya. Ada kali malaikat namanya apa ya? Malaikat penjaga bulan, Chandra. Malaikat penjaga matahari, Surya. Contoh aja. Itu boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, Ustaz. Karena menambah hal yang tidak dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah. Ya, betul. Dan juga karena mengatakan hal yang gaib tanpa apa? Ilmu. Tanpa ilmu nggak boleh. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Surat Al-Isra. Surat Al-A'raf. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa di antara yang besar adalah engkau berkata tentang Allah, tentang apa yang engkau tidak ilmui.
Allah sebutkan itu di surat Al-A'raf halaman yang keempat dari surat tersebut. Oke. Itu maksudnya iman tafsir adalah iman. Jadi kaidahnya dalam iman, kalau Allah sebutkan tafsir, maka kita imani dengan iman yang apa? Yang tafsir. Kalau Allah sebutkan secara ijmal, global, maka kita imani dengan iman yang ijmal. Paham ya konsep iman tafsir dan iman ijmal ini? Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau di baris setelahnya di paragraf baru, wa arsyadatil ayatu, dan ayat 1-5 ini memberikan bimbingan kepada takwa. Kemudian beliau sebutkan di sini apa itu takwa, yaitu unsur terpenting takwa adalah al-khaufu minal mukhalafah. Takut, ya, perasaan takut menyelisih perintah dan larangan Allah. Itu inti takwa itu. Ya, inti takwa di situ. Kemudian kata beliau, barang siapa bersifat dengan sifat-sifat orang mukmin yang disebutkan, maka dia berada di atas petunjuk Allah. Maka dia berada di atas petunjuk Allah. Petunjuk Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi imamnya dalam hidupnya, dalam kondisi-kondisinya. Baik, itu tadi tentang ayat 1-5. Kita lanjut ayat 6 dan 7. Langsung ke Fiqhul Hayati wal Ahkam di halaman ke-83. Di dalam dua ayat ini kata beliau ada hiburan buat Nabi. Jadi kan ayatnya, ayat ke-6 dan ke-7 itu Allah berfirman, sama saja engkau kasih peringatan, nggak kasih peringatan, mereka nggak beriman kok. Ini hiburan buat Nabi. Dari mana sisi hiburannya? Dari mana sisi hiburannya? Kang Nafis, Kang Zidan. Kata Allah, kata Syekh Wahbah, semoga Allah merahmati beliau, ulama yang wafat tahun 2015, ini hiburan buat Nabi. Dari mana sisi hiburannya? Dari nggak usah bersedih apa ya? Coba, jadi gini, Kang Zidan, Kang Nafis bayangin punya murid, kelas privat. Oke, biar lulus UN. Ini ceritanya bukan angkatan corona ya, angkatan tahun 2019 deh. Biar lulus UN. Udah diajarin, udah serius, udah total nih ngajarinnya deh. Ya, ternyata nggak lulus juga dia. Sedih nggak? Sedih, Ustaz. Sedih banget ya. Mana? Meskipun dibayar, sedih nggak? Dibayar nih, kan les privat, dibayar. Dikasih bonus malah. Ya, sedih nggak? Sedih, Ustaz. Tetap sedih ya, sedih banget. Malah karena dibayar malah makin sedih. Aduh, sedih. Malu-maluin lagi udah dibayar, malah tetap nggak lulus nih. Kemudian ternyata teman-teman ditelepon sama kepala sekolah si anak tersebut. Ditelepon. Kata kepala sekolahnya, kamu saudara Zidan, kamu guru les privat dia ya? Iya Pak. Tapi gimana ya Pak ya? Udah saya ajarin bener kok. Tapi kok dia nggak lulus juga Pak ya? Tenang aja, Zidan. Tenang aja saudara Zidan. Dia emang nggak bakal lulus kok. Kamu mau serius ajarin, nggak serius ajarin, dia emang nggak bakal lulus. Udah peraturan dari kita, kesepakatan sekolah, dia nggak akan dilulusin. Nggak lulus UN. Kira-kira Zidan reda nggak sedihnya? Reda, Ustaz. Alhamdulillah. Reda ya? Alhamdulillah. Ternyata nggak lulusin kan gara-gara saya ngajar nggak benar. Tapi ya memang udah ditakdirkan demikian. Oke? Clear ya? Paham, kebayang nggak konsepnya di sini? Hiburannya dari sisi itu. Iya, Ustaz. Oke. Paham. Paham, Ustaz. Itu Allah mengabarkan itu ke Nabi bahwa kau jangan sedih, gitu ya. Kan kau mau mereka beriman, kau berdakwah pada mereka siang dan malam. Selama hidup engkau ini setelah dilulus dari Nabi, engkau telah berdakwah mati-matian. Mereka nggak beriman juga. Tenang, kau nggak tercela Nabi. Kamu nggak akan dihukum karena itu. Engkau telah berusaha. Udah. Memang mereka ini mau dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, nggak akan beriman kok. Nah, jadi dari sini kita paham konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini konsep penting, konsep besar. Yang mungkin orang sekarang kalau dengar mungkin belum tentu langsung percaya ya.
Dan ini syubhat sudah mengakar luar biasa dahsyat sekali ya. Dan ini butuhlah para ulama, para ustadz untuk terus menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sepahit apapun dia jelaskan tentu dengan momen yang pas ya. Artinya bertahap. Di antaranya adalah bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ada orang yang memang sudah ditakdirkan sejak dulu dia nggak akan apa? Nggak akan beriman. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa imannya seseorang atau tidak berimannya seseorang juga semuanya adalah apa? Pada akhirnya ada takdir. Pada akhirnya adalah takdir. Allah takdirkan menutup hati sebagian orang. Allah takdirkan memberi hidayah sebagian orang. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Baik. Mungkin nanti akan ada pertanyaan terkait ini, saya siap. Mungkin nanti akan ada pertanyaan pasti. Tapi ini saya paparkan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya sebagaimana sering diulang-ulang khatib, gimana khatib mengulang-ulang kalau awal khutbah gimana? Man yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Gitu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, ya Allah takdirkan dia dapat hidayah, ada nggak yang bisa nyesatin? Nggak ada yang bisa nyesatin. Tapi kalau ada orang Allah takdirkan dia sesat, Allah sesatkan dia, bisa nggak ada orang ngasih hidayah? Tidak bisa. Mau gimana ceritanya? Nggak bisa. Yang mau ceramah sampai serap, nggak bisa ngasih hidayah. Oke. Kemudian lanjut ke ayat ke-8 sampai 10. Lihat di halaman 88. Surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Tentang orang-orang munafik. Ini sekali lagi saya tidak sebutkan terjemahnya ya, selain karena keterbatasan waktu, juga karena harapannya tentu teman-teman sekalian sudah baca terjemahnya. Ya. Atau di hadapan teman-teman juga ada Quran terjemah. Ayat 8 sampai 10 beliau sebutkan tentang kemunafikan. Allah sebutkan tentang kemunafikan, di mana kata Syekh Wahbah bahwa kemunafikan adalah penyakit yang berbahaya, bahwasanya orang-orang munafik adalah laksana duri yang mengganggu masyarakat Islam dari dalam, jadi duri dalam daging kalau terjemah dalam ungkapan bahasa Indonesianya, duri dalam daging. Kemudian juga beliau sebutkan di sini bahwa sebenarnya dia mengganggu juga keamanan sebuah negara. Kalau ya tentu di sini konsepnya misalnya ketika negaranya menerapkan aturan Islam, maka adanya orang munafik di dalamnya justru itu sebenarnya adalah pengganggu. Mereka pasti akan terus merongrong hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian mereka menunggu orang Islam ini rugi, orang Islam kalah. Jadi unik, munafik ini justru nunggu-nunggu orang Islam kalah, nunggu-nunggu orang Islam miskin, nunggu-nunggu orang Islam celaka. Itu munafik. Kenapa gitu? Karena mereka tampaknya saja orang beriman, padahal sebenarnya orang yang apa? Yang tidak beriman. Juga beliau, Syekh Wahbah di paragraf setelahnya menyebutkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan dusta itu adalah syiarnya orang munafik. Dusta adalah syiarnya orang munafik. Jadi orang munafik ciri khasnya itu sering dusta. Di mana dustanya di situ mereka mengatakan apa? Amanah billahi wal yawmil akhir, padahal mereka wa ma hum bimumin. Kemudian di terakhir sebelum ayat 11 sampai ayat 13, sebelum terakhir di halaman 92 bahwa memutarbalikkan kenyataan ya itu merupakan ciri khasnya orang-orang munafik, di mana mereka ini mohon maaf pengecut dan lemah. Adapun orang yang kuat, orang-orang beriman, maka mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi gimana ceritanya? Mereka disuruh apa namanya? Jangan merusak. Mereka bilang kita nggak lagi merusak kok. Ya. Itu ciri khas orang munafik. Orang munafik proyeknya melakukan perusakan akidah, perusakan bahkan terhadap sisi-sisi kehidupan. Ada banyak kasus. Ya. Jadi mereka merusak tidak hanya agama tapi juga dunia. Kalau agama pasti, kalau dunia maka pada banyak kasus seperti itu pada akhir. Kemunafikan pada akhirnya merusak dunia. Karena ya tentu dunia akan sejahtera, akan bahagia kalau diikutilah di situ syariat Allah. Tapi kalau enggak, syariat Allah dimusuhi ya kelihatannya aja melakukan perbaikan padahal sebenarnya merusak. Misal contoh orang munafik misalnya di satu negeri dia nanti menggembur-gemburkan aturan riba. Pokoknya riba. Menggembur-gemburkan muslimah biar nggak pakai jilbab. Buka aurat, enggak, jilbab enggak.
jangan pakai jilbab. Dan seterusnya lah, dia bikin teori-teori yang mungkin tidak jelas landasannya. Kelihatan sebenarnya, ini merusak bagi kita orang Islam ini, merusak nih. Kenapa? Orang dia nyuruh riba, dia nyuruh buka aurat, kata mereka enggak, kita enggak nyuruh rusak, kita justru sedang inna manahnu muslihun. Kita melakukan perbaikan karena riba ini membangkitkan ekonomi. Karena membuka aurat ini memberikan kebebasan bagi wanita agar tidak terkungkung, kan gitu ya? Pernah dengar nggak omongan gitu, Kang Nafis dan Kang Zidan? Sering, Ustaz. Oke, kebayang ya. Jadi kita bilang jangan ngerusak dong. Kata mereka, kita nggak lagi ngerusak bro, kita lagi melakukan perbaikan. Riba ini bagus untuk ekonomi bangsa. Membuka aurat ini bagus untuk kebebasan wanita. Tapi sebenarnya kata Allah, ala innahum humul mufsidun, mereka merusak. Karena nanti riba pada akhirnya dia merusak agama, karena itu dosa, jelas. Dan merusak dunia, karena nanti efeknya adalah krisis. Karena riba ini sangat besar potensialnya memicu krisis. Karena semua yang bertentangan dengan syarat Allah pasti kerusakan di akhir. Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kemudian buka jilbab ini, buka aurat ini, pada akhirnya kerusakan karena membuat laki-laki tidak fokus bekerja, membuat wanita jadi tidak aman, membuat banyak kerusakan akhlak. Terbukti kerusakan akhlak banyak. Semakin kacau, rumah tangga berantakan. Karena itu ya bagaimana mungkin sampai terjadi aborsi, mungkin kasus-kasus lebih parah daripada itu, tersebar penyakit. Jadi semua berawal dari apa yang mereka anggap sebagai perbaikan, tapi sebenarnya adalah perusakan. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa perbaikan yang diklaim sebagai perbaikan, tapi bertentangan dengan aturan Allah, pasti itu sebenarnya perusakan. Al-innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kemudian di ayat rangkaian ayat berikutnya, ayat 14 sampai 16, dan ini terakhir kita tutup di sini, halaman ke-95, di mana bahwa balasan buruk pasti menimpa mereka karena mereka sudah mengganti keimanan dengan kekufuran. Apa bentuk kekufuran mereka? Saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah memusuhi Allah. Yang kedua merusak bumi, merusak dunia, melakukan perusakan. Yang ketiga berpaling dari keimanan dan akidah yang benar. Yang keempat, belum sebutkan yang keempat, bahwa di antara keburukan mereka juga adalah mereka ragu-ragu. Jadi orang munafik di sini ada 3 hal yang Allah sebutkan. 4 hal. Yang pertama, memusuhi dan menipu Allah. Yang kedua, merusak bumi, merusak dunia. Yang ketiga, berpaling dari keimanan. Yang keempat, ragu-ragu. Allah al-misal, ini barangkali bisa kita bahas. Ada waktu masih tersisa. Waktu saya tadi karena mulai 9.15. Ada 20 menit nih kurang lebih, atau 25 menit. Silakan mungkin Kang Zidan kalau mau dibuka sesi pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Dipersilakan untuk teman-teman jika ingin bertanya di kolom chat atau bisa langsung nanti saya nyalakan audionya. Ini udah ada pertanyaan Ustaz di kolom. Oke, sebentar saya buka ya. Dari saudari Asma kayaknya pertama. Mana? Asma Nabila, baik. Ya. Kalau nama-nama 10 malaikat secara umum saat ini, ya Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, apakah nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran? Jika tidak disebutkan, apa salah ngajarin anak-anak ngapalin nama malaikat tersebut? Oke. Sebenarnya tidak disyaratkan harus di Al-Quran ya, tapi kalau di hadis sahih juga ada, maka boleh. Bukan boleh, malah ya berarti juga diimani. Kalau di hadis sahih ada, maka diimani. Dari nama-nama 10 malaikat, coba Kang Nafis, Kang Zidan, bantuin saya. Masih ingat nggak 10 malaikat yang biasa diajarin itu apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ridwan Malik apa Malik Ridwan? Malik Ridwan. Saya dulu diajarinnya Malik Ridwan. Malik Ridwan. Iya, Malik Ridwan. Yang terakhir yang surga. Cuma nanti dicek ya di buku agama, di buku pelajaran agama Islam anak SD, dicek. Kalau saya dulu Malik Ridwan. Ridwan nomor 10. Oke. Kita lihat ini Jibril di Quran. Mikail, berarti Jibril fix ya. Kemudian nomor 2 apa? Mikail di Quran. Israfil di Quran nggak ada. Tapi di hadis ada. Ini ada.
di doa apa namanya iftitah sholat malam, Robbi Israfil. Wahai Tuhan Israfil, Israfil ada. Dan juga banyak hadis ya, Israfil nih, hadis-hadis tentang kiamat ada Israfil. Sebutkan dengan nama Israfil. Oke, kemudian Israel tidak ada hadisnya. Tidak ada Ada hadisnya. malakul maut, Ustaz. Ya, taruh kita bicara Israel lah. Israel tidak ada hadis yang sahih menyebutkan hal tersebut. Pastinya juga nggak ada di Quran Israel. Dia ada dari perkataan sebagian orang bukan nabi, perkataan sebagian orang bukan nabi bahwa nama malaikat maut Israel. Tapi tentu ini kembali ke konsep tadi bahwa kita kalau Allah dan Rasul yang menyebutkan rinci, maka kita tidak perlu apa merinci. Malah bisa-bisa kalau kita asal menyebut padahal tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, dan ini perkara gaib, malah nanti melampaui batas, yang malah beresiko sebenarnya. Jadi kita tidak perlu meyakini bahwa nama malaikat maut adalah Israel. Cuma nanti pelan-pelan yang nyampe ke masyarakat, pelan-pelan, jangan frontal, ya. Karena yang seperti ini biasanya mereka ketika diajarin dari kecil sudah menganggapnya itu sebuah hal yang disepakati, gitu. Dan ini sehingga pelan-pelan nyampaikannya. Oke. Allah sebutkan di Quran tentang malaikat maut, tapi tidak disebutkan namanya. Jadi kita imani saja malaikat maut, gitu. Malaikat maut. Ada yang mufrad, ada yang jamak kalau disebutkan. Jadi boleh satu malaikat. Ada beda pendapat ulama ya. Malaikat maut satu atau banyak. Ya. Intinya ini masih poin diskusi antar ulama. Kalau kita yakini salah satunya, kita tidak bersalah dalam hal ini. Kita tidak bersalah. Kita cari yang paling mendekati kebenaran saja menurut kita. Dari pendapat malaikat maut satu orang apa banyak, gitu ya. Karena Allah sebutkan mufrad, kadang-kadang Allah juga sebutkan kadang-kadang jamak. Misalnya qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum qul itu mufrad. Di surat lain di tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, jamak, ya. Jadi ulama beda pandangan malaikat maut banyak atau tunggal. Kita sebut saja malaikat maut sebagaimana ada di Quran teksnya. Tapi namanya Israel enggak. Artinya kita nggak mengimani itu, walaupun kita tentu kalau ketika menafikan, enggak namanya bukan itu juga, mungkin bisa kena resiko juga ya. Paham nggak maksud saya? Paham, Ustaz. Paham nggak? Kalau kita bilang enggak namanya bukan itu juga ada sisi resikonya. Dari mana sisi resikonya? Dari mana kalau nafiskan itu? Kita juga ngomong nggak pakai ilmu, Ustaz. Kalau ngomong enggak juga harus pakai ilmu. Jadi kita untuk menggakkan aja, inilah luar biasa Islam menghargai ilmu ya. Perkara gaib itu Anda jangankan mau mengiyakan, mengenggakkan aja itu butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu. Paham nih? Mana Kang Nafis? Kang Nafis ada? Paham ya? Baik. Gitu. Ya, Ustaz. Dan ini karena gaib, ini bedakan antara gaib dengan kisah ya. Bedakan antara meyakini sesuatu yang gaib dengan kisah. Jadi dalam Islam ini ada ya, terhadap riwayatnya, ada akidah, ada hukum fikih, ada keutamaan amal, motivasi dan ancaman, ada kisah. Ini ulama menerapkan kritik terhadap riwayat, standar dalilnya itu dari yang paling ketat akidah sampai yang paling woles yaitu kisah. Coba bantuin saya ulang. Apa dulu tadi Kang Nafis, Kang Zidan? Paling ketat apa? Akidah. Akidah. Nomor 2 paling ketat? Hukum. Nomor 3? Cerita. Enggak, keutamaan. Fadhail amal, motivasi dan ancaman. Oh iya. Jadi kalau ada hadis barang siapa nggak sholat 5 waktu maka hukumannya ini gitu ya. Itu contoh gitu. Kan sholat udah jelas ada dalilnya wajib. Cuma ini hadis memotivasi aja atau mengancam, memberikan tambahan motivasi, tambahan ancaman. Ini standarnya yang nomor 3. Paling ringan lagi apa? Kisah. Paling ringan kisah. Jadi dibedakan. Karena nama malaikat termasuk perkara akidah, maka tentu standar terhadap dalilnya ketat, sehingga kalau omongan selain Nabi nggak diterima. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke.
Kemudian tadi apa lagi? Kita baru nyampe malaikat apa? Israel. Nomor 5, Munkar Nakir. Ada nggak hadisnya? Ada ya. Hadis Abu Daud. Kata Nabi, ahaduhuma munkarun wal akharu nakir. Munkar dan nakir Nabi sebutkan namanya tegas dong. Terus apa lagi habis itu? Raqib Atid. Raqib Atid di Quran ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat apa tuh? Kang Nafis, Kang Zidan? Surat Qaf. Surat Qaf, mumtaz. Surat 50, halaman yang kedua. Dari 100. Nah, akan tetapi ulama beda pandangan. Ini Raqib Atid di sini nama malaikat atau bukan? Ya, maksudnya kok gimana sih udah jelas disebutin Raqibun Atid di Quran, tidaklah ada kalimat yang diucapkan melainkan di sisi orang yang ngucapin ada Raqibun Atid. Gitu ya. Itu kan mungkin bagi sebenarnya itu clear nih nama malaikat yang nyatat amal, yang nyatat ucapan, Raqib dan Atid. Tetapi ulama lain menyatakan enggak. Itu tidak nampak sebagai nama, tapi nampak sebagai apa? Sebagai sifat. Raqibun Atidun. Jadi sifat. Selalu mengawasi, disiplin mengawasi, teliti, itu sifat Raqibun Atidun. Karena ada perbedaan kayak gini, tapi tetap ya ulama juga ada yang berpendapat bahwa itu nama. Itu nama. Hanya saja wallahu a'lam, penamaan atau kalau dianggap itu nama itu kurang tepat. Kalau dianggap itu nama itu kurang kuat, sehingga dalam hal ini kurang kuat menyebutnya itu sebagai nama. Tapi kita tidak salahkan, betul-betul salah ya orang yang menyebutnya itu sebagai nama. Kita tidak sesatkan. Kita tidak katakan dia berkata tanpa ilmu juga, karena memang ayatnya ada kemungkinan difahami seperti itu. Oke, kemudian terakhir Malik dan Ridwan. Malik ada, oh iya ini Malik di Quran ada nih. Ayo, surat apa? Kang Nafis. Kang Nafis sudah selesai nih hafal Qurannya. Di surat apa? Malik. Kalau nggak salah Az-Zukhruf. Mumtaz, Masya Allah. Az-Zukhruf, halaman terakhir. Gimana ayatnya? Wa nadaw ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Oke. Di surat Az-Zukhruf Allah sebutkan mereka berteriak, "Wahai Malik, udah deh kita dibunuh aja dah." Gitu. Udah, biarkan suruh minta Rabb kamu bunuh kita. Ya gitu. Ya qadi alaina rabb. Jadi penduduk neraka capek lelah disiksa mulu tiap hari kan neraka, apalagi kalau dia non muslim ya. Maka di neraka seumur hidup, ya bukan seumur hidup. Selama-lamanya dia udah enggak di kehidupan ya. Tapi selama-lamanya, jadi ya udah makanan tiap hari siksa, ntar sembuh lagi, siksa lagi, kebayang ya? Kebayang nggak? Iya Ustaz. Capek ya? Oh, udah, maksud kita, makanya jangan sampai lah kita masuk neraka lah. Mari. Ya kalau andai pun nggak selama-lamanya, tetap aja berhari-hari, bertahun-tahun, capek juga ada disiksa terus tiap hari. Maka kata mereka, udah deh, kita mati aja deh. Jadi pada akhirnya penduduk neraka daripada disiksa mulu, siksa sembuh lagi, siksa lagi, siksa sembuh lagi, siksa lagi. Udah deh mati aja mending. Gitu ya. Jadi bagi mereka mati lebih ringan daripada apa? Daripada disiksa terus-terusan. Tapi tapi malaikat Malik apa namanya? Diam tidak menjawab. Kemudian baru menjawab setelah lama, innakum makithun. Kalian kekal di sini. Oke. Jadi malaikat Malik ada di Quran. Ridwan ada di hadis. Cuma tidak hadir di benak saya hadisnya riwayat apa, tapi ada di hadis. Ridwan, penjaga surga. Malaikat Ridwan. Hadisnya tentang hadis Mi'raj. Hadisnya Ridwan ini tentang hadis Mi'raj. Tapi saya tidak ingat riwayat siapa. Nanti coba izinkan saya di pertemuan berikutnya mungkin. Tentang Ridwan. Oke, kita pertanyaan dulu. Oh ya, kemudian kalau sudah clear bahwa ada nama-nama malaikat dari 10 ini yang mungkin tidak selayaknya diyakini, itu Israel, dan juga bahwa itu pendapat kurang kuat, yaitu Raqib dan Atid, maka dalam hal ini, kalau memang itu sudah pelajaran sekolah, ada kurikulumnya, ajarin saja, kemudian jelaskan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi jelasin ke anak-anak yang mungkin agak repot ya kalau anak kecil, tapi pelan-pelan nanti jelasin. Atau dikasih tulisan misalnya. Mungkin anaknya nggak paham,
ibunya aja dikasih. Orang tuanya wali muridnya dikasih keterangan tersebut. Paham ya di sini ya solusinya Kak Asma ya? Yang bertanya nih. Paham ya? Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Allah sebenarnya telah ada yang mengatakan Allah sebenarnya telah memberi hidayah pada semua orang, tapi hanya saja dia nggak mau ngambil sinyal-sinyal hidayah Allah. Bagaimana nih? Nah, ini benar juga. Jadi Allah memberi hidayah umum, ya. Jadi Allah meskipun menakdirkan kesesatan bagi sebagian orang, tapi Allah juga tetap fair memberikan kepada mereka hidayah. Buktinya apa? Buktinya kepada Abu Jahal, gak usah Abu Jahal deh, Abu Lahab. Kita sepakat nggak, saya dan yang bertanya nih, Kak Fitri, sepakat nggak Abu Lahab telah ditakdirkan masuk neraka? Sepakat nggak? Kita nggak usah jauh-jauh tentunya, Abu Lahab dulu. Saat Abu Lahab masih hidup, Allah takdirkan dia masuk neraka. Sepakat nggak? Coba dijawab. Nyalakan saat audionya. Coba, Bang Zidane sama Kang Nafis, bantuin. Sepakat nggak sama saya bahwa Abu Lahab masih hidup udah dikasih tahu dia bakal masuk neraka pasti. Iya, sepakat. Karena udah ada di Quran. Karena dia masih hidup aja turun surat apa? Al-Lahab. Oke. Pertanyaan saya, Nabi masih ngajak dia masuk Islam nggak? Masih Ustaz. Masih ngajak dia masuk Islam. Fair. Jadi demikian adanya. Allah menakdirkan, tapi Allah fair. Sehingga tetap nanti Allah pun bisa berkehendak. Saya bilang ini sini. Allah pun bisa berkehendak, tapi Allah yang berkehendak ya, mengubah takdirnya dari dia sesat jadi dapat hidayah. Allah berkehendak ini, Allah maha mampu mengubah takdir. Ini konsep juga Ahlussunnah wal Jamaah punya konsep bahwa Allah mampu mengubah apa? Takdir. Jadi Allah kalau sudah menakdirkan dan dia tidak ubah, itu pasti terjadi. Tapi Allah mungkin juga, tapi Allah yang ubah ya. Allah yang mengubah takdir dan itu pasti terjadi sesuai dengan yang Allah ubah. Jadi pada akhirnya kalau memang ada orang kita sedang berdakwah ini, jangan anggap di benak kita ini pasti orang kayak ada calon neraka dah, dap auto neraka dia nggak bakalan beriman deh. Jangan gitu. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Abu Lahab aja yang udah jelas turun suratnya, Nabi tetap berdakwah, ngajak masuk Islam terus, gitu. Apalagi yang ya belum jelas apa-apanya dia masuk neraka atau masuk surga, sehingga terus pesan dakwah tersampaikan. Hanya saja kan kalau Nabi, Allah kasih hiburan dia, tenang tuh orang-orang seperti itu ya. Kalau memang dia nggak beriman ya berarti memang udah Allah takdirkan begitu kok, kamu nggak usah gitu, bahasa mulia, paham ya? Jadi konsep bahwa Allah sebenarnya telah memberikan hidayah pada semua orang, tapi dia nggak mengambil sinyal-sinyal hidayah Allah, itu benar juga. Jadi ini dua konsep Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang pertama bahwa Allah Allah menakdirkan sebagian orang dikasih hidayah, Allah takdirkan sebagian orang sesat. Dan kalau Allah menakdirkan dan Allah nggak ubah takdirnya, maka itu pasti terjadi. Kemudian di saat yang sama konsep kedua bahwa Allah itu fair, ngasih hidayah, ngasih sebab-sebabnya, ngasih akal, nurunin kitab suci, ngutus Rasul, fair. Sehingga orang silakan mikir. Gitu ya. Orang silakan kemudian nanti membanding-bandingkan hidayah Allah dengan selain hidayah Allah. Kemudian dia milih mana? Silakan, fair. Ya kan dikasih akal. Sehingga ketika ternyata dia nggak mau memilih hidayah Allah, ya udah berarti dia yang bersalah karena layak dihukum neraka. Mungkin nggak Allah mengubah takdirnya dari menyesatkan seseorang jadi ngasih hidayah pada dia? Mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Sebagaimana di akhir surat Al-Ra'd, halaman kedua dari belakang, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah mampu menghapus catatan takdir atau mendiamkan, tidak dihapus. Itu Allah berkehendak, Allah punya hak untuk itu. Dan ini berlaku sama ya, sering banget pertanyaannya. Mungkin Bang Zidan atau Kang Nafis pernah dengar pertanyaan gini, jodoh seorang gimana sih, udah ditakdirkan atau belum? Pernah dengar kayak gitu? Sering, Pak. Iya. Sering dengar ya? Atau kerjaan, cuma sering jodoh sih.
yang sering pertanyaan jodoh gitu. Jadi dia pengen banget jodohnya sama fulan gitu ya, atau sama fulan. Tapi dia ditakdirkan belum nggak? Apa kalau ditakdirkan sama orang lain bisa diubah nggak? Jawabannya bisa diubah. Semua takdir bisa diubah. Cuma yang ubah bukan kita. Yang ubah bukan siapa? Bukan kita yang ubah. Siapa yang ubah? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diubah caranya gimana? Caranya minta sama yang ubah. Kemudian tunjukkan kesungguhan usaha untuk mengubah. Imam Syafi'i pernah mengatakan maknanya bahwa ketika Allah melihat kesungguhan seseorang, maka Allah bisa mengubah takdirnya memenuhi apa yang dia tuju tersebut. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan. Dan itu sesuai dengan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita disyaratkan berusaha. Maka kata Nabi SAW, ya malu fakul min sabli makhluqallah. Jadi sahabat nanya, kalau memang sudah ditakdirkan ada yang neraka, ada yang surga, buat apa? Fafimal amal, buat apa beramal soleh? Kata Nabi, ya malu fakul min sabli makhluqallah. Kalian beramal saja, karena setiap orang akan ditakdirkan, akan dimudahkan supaya dia ditakdirkan. Ini kalian beramal saja. Jadi tugas kita bukan mikirin kita udah ditakdirkan apa, bukan gitu. Tugas kita ngapain? Melakukan yang the best, mengeluarkan effort terbaik, itu aja. Kata Nabi SAW, ista'in billah, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Kamu bertekadlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, minta tolong pada Allah, dan jangan lemah, jangan payah. Itu jadi seperti itu prinsipnya, termasuk dalam berdakwah. Oke. Pertanyaan dari Mas Andi, Mas Riwan, indikator ijma apa ya? Gimana kita tahu bahwa ini udah ijma sedunia? Nah, ini tentu ya zaman dulu ulama nggak punya grup WA ya, nggak ada Google Meet ya, jadi nggak bisa ketemu Imam Malik, ketemu Imam Abu Hanifah, pakai Google Meet terus ulama sedunia gitu ya. Tapi masya Allah mereka meskipun nggak punya teknologi Google Meet, grup WhatsApp, nggak ada grup WhatsApp ulama sedunia dulu, itu tapi data-data ijma terlacak, terhimpun dengan rapi, karena mereka punya murid-murid dan punya tulisan-tulisan sehingga tersebar tulisan dan murid-murid tersebut juga menyampaikan dan ini menyebar sedunia. Jadi kalau Imam Malik punya fatwa, itu fatwanya udah viral meskipun nggak pakai format di grup WhatsApp, itu viral karena betapa saat itu orang begitu mencintai para ulama, menghargai mereka sehingga ucapan mereka benar-benar bernilai sekali. Ya, terlebih lagi dalil berupa Al-Quran dan hadis pasti lebih tersebar lagi. Jadi awareness mereka masyarakat terhadap Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama sangat tinggi sehingga yang seperti ini akan tersebar. Nah, kalau ulama tersebar sepakat bahwa hukum riba adalah haram, ya kalau riba haram ya jelas di Quran deh. Jangan gitu deh, misalnya bahwa sahur hukumnya sunnah, ya kita contohnya yang tidak kuat dia aja misalnya. Sahur hukumnya sunnah. Ulama sepakat kata Ibnu Munzir bahwa sahur hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Ini sepakat. Mas Andi, dengerin saya, Mas Riwan yang bertanya. Ulama sepakat apa? Bahwa sahur hukumnya sunnah, nggak wajib. Ini kan nggak tegas dalilnya, karena dalilnya malah memerintahkan. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah karena sahur ada berkah. Malah ada hadis lain, walau bijur'atin min ma, walaupun hanya seteguk air. Kan itu kita kalau orang awam ya, dengar Nabi nyuruh sahur lah. Dengar Nabi bilang sahur walaupun seteguk air. Kita pahamnya apa? Kang Zidan, Kang Nafis pahamnya apa kalau begitu? Sebagai awam deh, kita sebagai awam. Sunnah. Hukumnya sahur apa? Ya pahamnya malah wajib ya. Gimana nih? Orang disuruh kok. Dan itu kalau kita sebagai orang awam berpandangan demikian, memegang prinsip asal, itu tidak salah ya. Karena prinsip asalnya kalau diperintah apa? Hukum asal perintah. Wajib. Apa hukum asalnya Mas Riwan? Wajib, Ustaz. Wajib ya. Sampai ada dalil yang mengalihkan perintah ini dari perintah wajib turun derajatnya menjadi perintah anjuran sunnah. Ini konsep usul fikih teman-teman yang lain juga kalau didengarin bahwa Islam sederhana konsepnya ya. Ketika Allah dan Rasulnya merintah, maka prinsip asalnya kita pahami wajib. Kalau ada dalil lain, maka bisa turun dalil lain, bisa mengalihkan, menurunkan dia jadi sunnah. Nah, cuma kita awam kadang nggak tahu aja dalil yang mengalihkan itu.
Saya bilang tadi bahwa Ibnu Munzir mengatakan ulama ijma sahur hukumnya apa? Sunnah wajib. Ini gimana ceritanya? Oh, karena kata mereka, kita nih walaupun nggak tahu dalil yang mengalihkannya, tapi kita tahu pokoknya ijma. Karena Nabi sendiri pernah puasa nggak sahur. Itu kisah apa? Nabi nanya Aisyah, gimana? Ada makanan nggak? Kata Aisyah, nggak ada. Ya udah saya puasa. Berarti Nabi puasa sahur kagak? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nggak sahur berarti ya. Nah, itu bukti berarti sahur untuk puasa wajib nggak hukumnya? Sahur nggak wajib, Ustaz. Nggak wajib. Menariknya adalah bahwa banyak ulama itu ketika menyebutkan pengalih sorif ya, perintah ini dari wajib menjadi sunnah, itu mereka bilang sorifnya adalah ijma. Jadi mereka nggak tahu dalil, bukan nggak tahu ya, mungkin untuk meringkas dalilnya, mereka bilang yang mengalihkan perintah sahur dari wajib menjadi sunnah apa? Ijma. Nah, gitu. Jadi indikator ijma apa? Disebutkan misalnya oleh ulama. Buku-buku tentang ijma, biar Mas Riwan juga tahu, ada dua yang primer, yaitu Al-Ijma karya Ibnu Munzir. Apa yang pertama? Al-Ijma karya siapa? Ibnu Munzir. Yang kedua adalah Maratibul Ijma. Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm. Ini dua buku primer tentang ijma. Dua buku tipis. Saya bilang tipis, benar-benar tipis ya. Segini aja. Al-Ijma Ibnu Munzir dan Maratibul Ijma Ibnu Hazm. Ini dua buku tipis. Malahan sebagian penerbit itu nyetaknya bareng. Al-Ijma sekaligus Maratibul Ijma. Dan ada lagi juga buku yang merinci atau mengecek ulang Maratibul Ijma. Itu judulnya Naqdu Maratibul Ijma karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naqdu Maratibul Ijma karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah mengkritisi beberapa poin di Maratibul Ijma. Jadi biasanya dicetak bareng tiga-tiganya. Al-Ijma, Maratibul Ijma, dan Naqdu Maratibul Ijma. Oke. Itu, dan buku-buku tentang ijma banyak sebenarnya. Cuma itu yang inti dua ini. Dan tersebar juga di buku-buku fikih muqarrar, fikih komparasi seperti Al-Majmu', Imam Nawawi, Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Tadi Bada'i'us Sunai, siapa penulisnya? Bada'i'us Sunai, Imam Al-Kasani, itu nyebutin ke ijma. Kemudian kalau Maliki seperti di Al-Istidkar, di At-Tamhid, Ibnu Abdul Bar menyebutkan ijma. Jadi di buku-buku fikih komparasi itu akan disebutkan ijma. Juga fikih-fikih madhab, fikih-fikih madhabi yang nggak komparasi juga sering disebutkan ijma. Dalil ini ada ijma, dalil ini ada ijma, disebutkan demikian. Itu indikatornya. Dan ada beberapa buku bagus mengumpulkan ijma, juga buku modern. Seperti misalnya yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud, semoga Allah merahmati beliau, salah seorang ketua MUI pusat yang telah wafat, Kiai Haji Sahal Mahfud, itu beliau menerjemahkan buku ensiklopedia ijma, penerbit Pustaka Firdaus, itu juga bagus mengumpulkan ijma. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bang Ibam. Apa ada ijma masa kontemporer sekarang dan apa contohnya? Menarik ya Bang Ibam ya. Di zaman sekarang ketika teknologi maju, justru ijma ini nggak bisa diklaim atau nggak mudah diklaim. Nggak bisa sih, nggak mudah diklaim. Alasannya karena masih ada saja ulama yang khomil. Khomil itu istilahnya nggak kelihatan, nggak populer. Ada saja ulama yang. Jadi prinsip ijma, semua yang sudah mencapai level ulama itu dipertimbangkan pendapatnya. Oke. Masalahnya ada orang yang sudah mencapai level ulama tapi nggak populer. Ada lagi yang populer tapi bukan ulama atau belum mencapai level ulama. Ulama yang kita anggap sih ulama terkait fikih ya, masih sudah mencapai derajat ijtihad walaupun muqayyad. Alasannya karena itu tadi. Tapi ada hal-hal yang bisa dianggap mirip ijma, tapi nggak bisa disebut ijma. Mirip ijma itu apa? Majma' fikhi, forum-forum internasional tentang fatwa, yang misalnya Majma' Fikhi Islami di Jeddah nih, Majma' Fikhi Islami di Mekah kantornya. Kalau di sini bukan Majma' Fikhi, kantor Majma' Fikhi di Mekah. Yang di sini itu bukan Majma' Fikhi. Itu ngumpulin ulama-ulama dunia, ketua atau top-topnya ya. Itu kemudian rapat nurin hukum suatu. Itu ada koror-korornya, putusan-putusannya dirilis di internet, ada sebenarnya dirilis. Pasti diinfokan kalau mereka melakukan pertemuan.
ini karena menghimpun ulama perwakilan seluruh dunia, maka bisa dianggap mirip ijma tapi bukan ijma. Karena kenapa? Masih ada saja ulama yang tidak terwakili, tidak datang misalnya. Itu contoh. Nah, jadi mungkin kalau dulu negeri Islam masih kecil, kemudian juga ulamanya yang muncul tuh ulama. Nah, jadi problem juga zaman sekarang ada lagi nih Mas Riwan, bahwa zaman sekarang ada ulama nggak populer dan ada yang populer bukan ulama. Kalau dulu itu kalau bukan ulama pasti nggak populer dan ulama pasti populer. Praktis ya, hampir pasti populer, kita bisa bilang populer. Karena ulama, ya itulah Masya Allah ya, keberkahan ilmu ulama klasik seperti itu. Ya. Jadi kalau populer itu ya ulama. Artinya mereka karena menghargai ilmu, sehingga kalau tidak kompeten ya nggak dianggap, nggak dipakai. Ya, nggak akan diundang, ibaratnya zaman sekarang nggak akan diundang. Ya, dan nggak akan ngomong tentang fikih. Kalau dia bukan ulama, nggak akan ngomong tentang fikih. Kalau sekarang kan dia bukan ulama, artinya bukan level ulama mujtahid fikih, tapi ngomong tentang fikih, malah isu-isu kontemporer. Ya kan repot. Jadi kita karena amburadul dalam tanda kutip ya, gak jelas gini, maka susah bilang ijma kan. Palingan kita bisa bilang mirip ijma, yaitu apa? Konvensi-konvensi internasional terkait hukum-hukum, misalnya itu baru. Itu bukan ijma tapi mirip ijma. Menariknya Jakim Malaysia itu pernah bilang gini, rokok itu dulu ikhtilaf, sekarang ijma gitu ya. Rokok dulu ikhtilaf, makruh atau haram, atau mungkin ada yang bilang mubah malah. Sekarang ijma nggak boleh, haram. Ya, haram. Jakim bilang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat konsep ijma, bahwa kalau udah ada yang pernah bilang beda pendapat, itu tetap dia hitung. Jadi meskipun orangnya wafat, dissenting opinion, ulama yang beda pandangan meskipun sudah wafat tetap dianggap sudah bikin pendapat, sudah menorehkan pendapat, dan pendapatnya nggak mati. Kata Imam Syafi'i, al-ara'u rijal la tamutu bi sahibiha, la tamutu bi ashabiha. Pendapat orang itu tidak ikut wafat dengan wafatnya orang tersebut. Itu pendapat tetap ada. Jadi kalau sekali orang ada yang bilang makruh, ulama bilang makruh, ya meskipun ulama zaman sekarang sepakat haram, tetap tidak dianggap ijma karena sudah ada teman yang bilang makruh. Ini berlaku bagi semua hukum. Intinya sulit dikatakan ada ijma hari ini, sulit dikatakan, tapi tidak menutup kemungkinan. Sehingga saya ada yang memberikan contoh ijma modern, tapi saya tidak ingat sekarang. Dan saya pernah baca, dia bilang gitu, ini bisa disebut ijma ulama modern. Tapi saya tak share. Oke, kita lanjut ya. Nggak apa-apa, mohon maaf nih. Dari Rezeki Ilham Saputra, apa sih terhadap riwayat Israiliyat dan apa itu riwayat Israiliyat? Harusnya pertanyaan dibalik, apa itu Israiliyat dan bagaimana sikapnya? Tapi nggak apa-apa. Jadi Israiliyat itu adalah apa yang disampaikan ulama ahli kitab. Israiliyat adalah apa yang disampaikan ulama ahli kitab, baik tertulis di kitab suci mereka ataupun tidak tertulis. Itu disebut Israiliyat. Jadi riwayat yang disampaikan oleh ulama ahli kitab. Dan sikap terhadap Israiliyat, kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israil wal haras, hadis riwayat Bukhari, ceritakan saja dari Bani Israil, maksudnya Israiliyat, dan tidak mengapa. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa maksudnya ceritakan silakan kalau tidak bertentangan. Kalau bertentangan maka tidak boleh. Itu maksudnya. Jadi Israiliyat ada 3 kategori. Yang pertama, dia jelas sesuai dengan apa yang ada dalam Islam. Seperti misalnya dalam Israiliyat dikatakan Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Contoh gitu. Benar nggak dalam Islam Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud? Betul. Betul ya, jadi percaya. Kita percaya. Jadi kalau sesuai dengan Islam, jelas sesuai dengan Islam, kita percaya. Kemudian yang kedua, kalau jelas-jelas bertentangan dengan Islam, kita nggak percaya. Contoh dalam Israiliyat, Nabi Sulaiman menyembah berhala. Dalam Israiliyat, Nabi Daud menyembah berhala, Nabi Sulaiman sihir. Percaya nggak kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Malah kita harus ingkari. Ini kalau jelas bertentangan. Karena Allah bilang, wa ma kafara Sulaiman. Kemudian Nabi juga nggak mungkin musyrik ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian kategori ketiga, dia tidak jelas bertentangankah atau bertolak belakangkah dengan Islam. Ya karena nggak ada keterangan di Islam. Contohnya tentang nama-namanya orang-orang atau murid-murid Nabi Isa, nama-nama murid-murid Nabi Isa, nama-nama Hawariyin. Di Quran ada nggak nama-nama Hawariyin? Nggak ada. Nggak ada ya?
Ada nggak yang bilang mereka nggak punya nama atau nama mereka bukan begini? Ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Berarti kalau kayak gitu maka kita boleh ceritakan dan silakan saja disampaikan. Tapi tidak perlu diyakini sebagai akidah ya. Ya dia diceritakan saja. Tidak perlu ditolak, diceritakan saja boleh. Itu kayak gitu. Kemudian dari Asri Aista, bagaimana cara mendapatkan awal dari muka, tapi kadang kabur maktan suka melanggar melakukan sendiri, termasuk ulama munafikan. Semoga tidak ya, semoga Allah ampuni, karena itu dengan syarat dia melakukan itu karena khilaf atau bukan karena meyakini kebolehannya. Jadi dia bisa melarang sesuatu, tapi dia melakukan. Itu dia melakukannya dengan tetap meyakini itu nggak boleh. Dan itu karena khilaf, bukan karena sengaja berbohong mengelabui umat atau semisalnya. Begitu maka bukan sifat munafik. Walaupun itu karena ciri-ciri yang berpotensi kalau keterusan akan mendorong ke kemunafikan. Kalau keterusan akan mendorong ke kemunafikan, itu potensi seperti itu. Tapi yang munafik enggak. Dan jangan khawatir karena itu bukan yang disebut sebagai kemunafikan dengan syarat tadi. Dia melakukannya dengan karena khilaf atau misalnya ketidaktahuan, bahkan mungkin karena ketidaksadaran, ketidaksengajaan, atau terkalahkan hawa nafsunya kadang-kadang, tapi sebenarnya dia yakin itu nggak boleh, dia sudah melawan mungkin, atau dia sudah melawan, tapi kemudian kalah, makanya tidak disebut munafikan. Pada akhirnya manusia, siapapun dia, memang selalu berduel dengan setan sampai dia meninggal dunia, tidak kemungkinan dia kadang kalah, dia kadang menang, sehingga yang seperti itu disebut dengan kemunafikan. Tapi kalau terus-terusan maka dia hendaknya khawatir itu akan mengurus kepada kemunafikan, apalagi kalau disertai dengan perasaan senang, dalam artian bangga, dan tidak diiringi taubat. Tapi kalau dia salah taubat, maka itu dia selamat dari kemunafikan. Semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan. Kemudian bagaimana caranya seorang akhwat menggunakan bacaan laki-laki selama masa corona ini, salat berjamaah bersama keluarga, tapi bacaan diperbaiki. Kalau terus kembali, lebih baik mana saat salat sendiri atau jamaah? Yang ini tentu harus, ini perbaikannya sistemik ya, nggak bisa dari satu sisi ya. Kalau kita nggak salat berjamaah pada itu keluarga, nanti repot, nanti akan ada clash. Tapi diterusin, imamnya nggak memperbaiki juga, masalah terus berlanjut. Jadi ini sistemik, dan ini sebenarnya banyak problem umat itu sistemik, nggak bisa satu sisi diperbaiki. Kayak gini maka sikap kita lebih soal berjamaah aja, sambil kita bantu ajar ayah kita atau kakak kita tersebut. Untuk taraf sah saja, untuk sampai taraf sah minimal. Apa taraf sah? Yaitu Al-Fatihah. Jadi sampai Al-Fatihah benar, sisanya nggak masalah. Asal Al-Fatihah benar. Terus Al-Fatihah benar juga nggak harus perfect kayak Syekh. Apa namanya? Harus kayak Syekh Musyari atau Khalil Husori, nggak harus kayak gitu. Tapi yang penting dia berusaha benar saja. Misalnya harokatnya nggak salah, ainnya mungkin nggak sempurna, tapi yang penting asal beda dari Hamzah, oke, dan sebagainya. Dari KZ, semua takdir bisa diubah. Bagaimana penjelasan takdir mubram dan mu'alaq? Iya benar, mu'alaq dan mubram itu. Cuma gini, takdir mubram itu seperti kamu laki-laki, kamu perempuan nggak bisa jadi laki-laki, itu mubram ya. Mu'alaq seperti takdir yang ada unsur usahanya. Semua takdir sebenarnya bisa diubah, cuma ya Allah Subhanahu wa taala sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah laki-laki jadi perempuan. Itu sunnatullah. Kalau laki-laki ya udah. Takdirnya Anda lahir di Indonesia, ya lahir di Indonesia. Walaupun Allah mampu berkehendak, Allah mengubah kamu jadi udah lahir di Indonesia terus dibikin lagi, dimasukin ke perut lagi, kemudian lahir dari rahim orang Swedia. Bisa aja mungkin. Ya, mungkin nggak? Nafis, mungkin nggak Hafiz kayak gitu? Mungkin nggak? Kamu nih lahir di Bandung, kemudian Allah mau takdir kamu lahir di Bandung, kan takdir mubram tuh. Ya kamu, kemudian Allah mampu nggak berkehendak mengubah takdir kamu jadi lahirnya di Padang, bisa nggak? Allah mampu nggak? Mampu. Allah mampu masuk, bikin kamu jadi kecil lagi, kemudian masuk ke perut, kamu jadi nutfah lagi mungkin ya, udah lahir dari orang Padang. Atau ibu kamu kemudian dibikin pergi ke Padang, kemudian balik lagi waktu mundur mungkin, tapi sunatullah Allah tidak melakukan itu. Ya, itu maka disebut takdir mubram. Tapi sebenarnya semua takdir bisa diubah, tentu ya selama tidak bertentangan dengan sesuatu yang mustahil akli. Oke, itu barangkali yang bisa kita bahas karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelum kita tutup. Saya mohon maaf kalau
kurang berkenan, kalau belum pas menjalankan juga, karena di awal tadi ada problem laptop saya, nggak tahu kenapa nggak nyala, tapi sekarang sudah nyala, sehingga tadi kita telat sekitar 15 menit. Saya minta maaf sekali, dan tentu harus ini malah pakai HP dan repot tadi ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, Masya Allah ini hadir sudah. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan terus bersemangat. Insya Allah kita seperti ini metodenya dari buku tafsir Al-Munir. Karena ini tafsir Al-Munir ada terjemahannya, sudah ada versi terjemahan, dan dia runut, sehingga nanti teman-teman sekalian lihat di bagian fiqhul haya wal ahkamnya saja. Adapun bagian yang lain silakan dibaca, tapi ya tidak wajib, tidak dibahas. Kita hanya fokus pada pembahasan pelajaran yang terkait dengan ayat. Dan tentu Syekh Wahbah tidak akan membahas semua terkait dengan ayat karena sangat panjang. Kita ambil ringkas, setiap pertemuan insya Allah 1 lembar. Nanti ada 10 pertemuan, berarti 10 lembar 1 juz. Insya Allah bulan ini kita ada 10 pertemuan 1 juz. Kemudian nanti di tahun depan kalau takdirkan juz kedua, juz ketiga, begitu terus. Semoga Allah SWT berikan kemudahan. Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Nafis dan Kang Zidan yang telah memandu acara ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz dan teman-teman sekalian. Bisa langsung keluar aja sih, teman-teman. Karena Ustadz Fajri juga udah keluar. Terima kasih Bang. Nafis jangan keluar ya. Kalau ada yang mau... Bang, nggak rekam siapa Bang? Ngerekam. Aneh-aneh. Antum? Iya. Oke. Di-share aja. Anda tadi masih kelas soalnya. Baru Iya. Nggak apa-apa. Banyak yang lagi kuliah juga kan. Masih kuliah. Thank you Bang ya. Yuk, Dava. Thank you, Didan. Sama-sama Bilal. Dan nanti rekamannya di-share dan. Iya, Bang Noval. Insya Allah kalau enggak direkap dulu atau satu-satu tunggu aja informasinya. Oke, syukuran ya. Yuk. Fis.